Jadi kita akan membahas kasus kecurangan dan pelanggaran Good Corporate Government pada BUMD G, X, dan Z. Jadi latar belakang dari kasus ini, perusahaannya itu merupakan milik pemerintah provinsi GXZ yang bergerak di bidang pelayaran. Dilaporkan melakukan penyimpangan keuangan saat dipimpin oleh Bapak Anto sebagai direktur utama. Laporan Ketua Badan Pengawas pada April 2020 mengungkapkan adanya tunggakan biaya docking sebesar 234,5 juta. Padahal dana subsidinya itu sudah diterima dari pemerintah. Selain itu, adik direktur utama Bapak Budi melakukan pungutan liar sebesar 500.000 per trip kapal dan terdapat kebocoran pendapatan fee sebesar 10% dari kontak KMP 11E tahun 2018 sampai 2019 yang tidak masuk pada kas perusahaan. Temuan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan lemahnya sistem pengendalian internal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan menurunnya integritas BUMD GXZ. Ada 6 rumusan masalah yang akan dibahas pada kasus ini. Yang pertama itu, adakah indikasi ketidakwajaran dalam kasus tersebut? Yang kedua, uraikan di mana saja kecurangan yang terjadi dalam kasus tersebut. Yang ketiga itu ada jelaskan langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan kecurangan ini. Yang keempat itu sebutkan kerugian atau potensi kerugian yang diderita BUMD dari transaksi tersebut dan siapa yang akan bertanggung jawab. Yang kelima itu bagaimana tanggung jawab Anda jika Anda sebagai seorang auditor dalam mengungkapkan kasus ini. 6. Jelaskan teori yang mendukung kerangka berpikir yang terkait dengan kasus ini. Yang pertama itu kita akan membahas, adakah indikasi ketidakwajaran dalam kasus tersebut? Berdasarkan laporan dari Badan Pengawas BUMD, terdapat indikasi kuat adanya penyimpangan irregularitas dan kecurangan atau fraud yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Beberapa temuan memperlihatkan adanya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap prinsip good corporate government oleh pihak manajemen, khususnya Direktur Utama Bapak Anto. Indikasi ketidakwajaran tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa bukti, yaitu yang pertama itu ada tunggakan biaya docking sebesar 234,5 juta. Padahal dana subsidinya sudah diterima dari pemerintah. Yang kedua itu ada pungutan liar oleh adik direktur utama sebesar 500.000 per trip kapal yang harusnya pungutan ini tidak ada. Dan yang ketiga itu ada kebocoran pendapatan fee 10% dari kontrak KMP 11E tahun 2018 sampai 2019 yang tidak termasuk pada kas perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas bentuk kecurangan yang terindikasi. Jadi dia ada 3 bentuk, yaitu yang pertama itu ada aset misappropriation atau penggelapan dana operasional. Yang kedua ada corruption, yaitu praktik penghutang liar. Dan yang ketiga ada financial statement fraud, yaitu potensi manipulasi laporan pendapatan. Berdasarkan temuan tersebut, jelas dilaporkan bahwa laporan keuangan BUMD tidak mencerminkan kondisi yang wajar. Hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas dalam pengelolaan keuangan negara. Jika dilihat dari sudut pandang profesi audit, maka opini yang paling tepat terhadap laporan keuangan BUMD XZ adalah opini tidak wajar atau adverse opinion. Karena laporan keuangannya itu secara menyeluruh tidak menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Rumusan masalah yang kedua itu, uraikan di mana saja kecurangan bisa terjadi dalam kasus di atas. Kecurangan di BUMD GXZ terjadi pada berbagai aspek utama perusahaan, meliputi
Yang pertama itu ada biaya docking kapal. Dana subsidi pemerintah itu tidak disalurkan ke pihak galangan, yang menandakan adanya penggelapan dana dan manipulasi laporan keuangan akibat lemahnya pengendalian internal. Kedua itu adanya kegiatan operasional kapal oleh adik Direktur Utama Bapak Budi, melakukan pungli atau pungutan liar terhadap staf pengawas kapal tanpa dasar hukum, menunjukkan penyalahgunaan wewenang dan lemahnya sistem pengawasan. Yang ketiga itu ada penerimaan pendapatan kontrak atau fee sebesar 10% dari kontrak KMP 11E tahun 2018-2019 tidak ada masuk dalam kas perusahaan. Ini mengindikasi bahwa penggunaan rekening pribadi serta pelanggaran prinsip pemisahan fungsi atau segregation of duties. Yang keempat itu dalam aspek tata kelola perusahaan. Ketertiban keluarga direktur utama menunjukkan konflik kepentingan ditambah lemahnya fungsi audit internal dan pengawasan dari Dewan Pengawas yang membuka peluang terjadinya kecurangan berulang. Untuk rumusan masalah yang ketiga adalah jelaskan langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan kecurangan ini. Jadi, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan, meliputi yang pertama itu, auditor itu harus mengumpulkan bukti dan verifikasi bukti awal. Auditor harus mengumpulkan dokumen seperti faktur, bukti transfer, tagihan biaya docking, lalu mencocokkannya dengan bukti penerimaan dana subsidi dari Satker Penghubung Darat untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan peruntukan. Yang kedua itu memeriksa dokumen dan catatan akuntansi. Dilakukan tracking dan fogging terhadap transaksi keuangan untuk menelusuri keabsahan dan kesesuaian data antara laporan internal dan pihak eksternal seperti bank dan galangan kapal. Ketiga itu ada wawancara terhadap pihak terkait. Jadi auditor itu dapat mewawancarai staf pengawasan kapal, bagian keuangan, serta pihak galangan dan mengonfirmasi data ke Satker Penghubung Darat untuk memastikan keakuratan informasi transaksi. Yang keempat ada analisis pola transaksi dan aliran dana dengan menggunakan teknik bank tracking dan data analisis untuk melacak aliran dana, mengidentifikasi rekening tidak resmi dan menemukan pola transaksi mencurigakan. Yang kelima itu ada penyusunan laporan hasil pemeriksaan khusus atau LHPK. Auditor menyusun laporan akhir berisi temuan, bukti, modus kecurangan, pihak terlibat, dan estimasi kerugian sebagai dasar tidak lanjut hukum oleh Inspektorat dan BPK. Selanjutnya itu ada sebutkan kerugian atau potensi kerugian yang diterita BUMD dari transaksi tersebut dan siapakah yang akan bertanggung jawab. Kerugian yang dialami BUMD GXZ terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada kerugian finansial langsung dan kerugian non-finansial. Kerugian finansial diantaranya itu ada tunggakan biaya docking sebesar Rp234.500.000 yang seharusnya dibayarkan dari dana subsidi. Yang kedua itu ada kebocoran pendapatan fee kontrak KMP 11E 2018 sampai 2019 sebesar 10% dari nilai kontrak. Yang ketiga itu ada pungli sebesar 3 juta per hari atau 75 juta per bulan dari kegiatan operasional kapal. Adapun kerugian non-finansial, yaitu yang pertama itu adalah tentunya kerusakan reputasi perusahaan akibat menurunnya kepercayaan publik dan mitra kerja. Kedua, turunnya kredibilitas pemerintah provinsi sebagai pemilik BUMD akibat lemahnya pengawasan dan integritas manajemen. Ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab. Yang pertama itu pastinya Direktur Utama, yaitu Bapak Anto, sebagai penanggung jawab tertinggi dan pemegang otoritas atas seluruh kebijakan keuangan perusahaan. Yang kedua itu ada Bapak Budi, sebagai pelaku langsung praktek pungli yang menyalahgunakan posisi sebagai pengawas kapal. Yang ketiga itu ada bagian keuangan dan pengawas internal apabila terbukti lalai dalam pengawasan dan tidak melaporkan penyimpangan yang terjadi. Yang kelima adalah bagaimana tanggung jawab Anda jika Anda sebagai seorang auditor dalam mengungkapkan kasus ini.
Sebagai seorang auditor profesional, tanggung jawab utama saya tentunya melaksanakan audit investigasi sesuai SPAP Seksi 240 dengan menjunjung tinggi independensi, objektivitas, dan integritas. Adapun langkah-langkah yang akan saya lakukan meliputi yang pertama itu menjaga independensi dari pengaruh manajemen maupun tekanan politik. Jadi, saya akan menjadi auditor yang independen sehingga tidak akan terpengaruh dari pihak eksternal, manajemen maupun tekanan politik. Yang kedua itu melaksanakan audit investigatif dengan bukti yang cukup, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, menyampaikan hasil audit secara transparan kepada badan pengawas, komisaris, dan inspektorat dan BPK. Yang keempat, ada memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian dan peningkatan fungsi audit internal. Yang kelima, ada menjaga kerahasiaan hasil audit serta berperan dalam membangun budaya anti fraud di organisasi. Berdasarkan hasil temuan dan tingkat penyimpangan yang signifikan dari kasus yang sudah kita bahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa saya akan mengeluarkan opini tidak wajar atau adverse opinion karena laporan keuangan BUMD GetXZ secara material tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Selanjutnya itu ada jelaskan teori yang mendukung kerangka berpikir yang terkait dengan kasus tersebut. Jadi kasus BUMD GXZ dapat dijelaskan melalui dua teori utama, yaitu teori segitiga kecurangan atau fraud triangle dan teori agensi, yaitu agensi teori. Yang pertama itu kita akan membahas cara teori segitiga fraud atau triangle fraud. Jadi kecurangannya itu meliputi tiga faktor utama dari segitiga kecurangan, yaitu pressure atau tekanan. Jadi tekanan di sini adalah dorongan ekonomi atau keinginan pribadi untuk memperoleh keuntungan dari jabatan. Jadi dari kasus ini dapat kita lihat bahwa adanya motivasi atau mungkin dorongan sehingga direktur utama dan adiknya melakukan kecurangan dan pungutan liar. Yang kedua itu adanya kesempatan atau opportunity karena lemahnya pengendalian internal dan minimnya pengawasan sehingga membuka peluang terjadinya fraud. Yang ketiga ada rasionalisasi, yaitu pelaku membenarkan perbuatannya dengan alasan pribadi seperti uang perusahaan itu masih banyak. Yang kedua ada teori agensi. Teori ini menjelaskan konflik antara prinsipal atau pemerintah provinsi sebagai pemilik dan agennya itu direktur utama sebagai pengelola. Adanya asimetri informasi membuat manajemen lebih mudah menyalahgunakan wewenang dan untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus GXZ, direktur utama memanfaatkan lemahnya pengawasan dan sistem akuntabilitas termasuk melibatkan keluarga dalam operasional. Harusnya direktur utama harus memiliki sifat independensi, ia tidak boleh melibatkan hubungan kekeluargaan. Karena itu, diperlukan pengawasan efektif, transparansi, dan penerapan good corporate government agar hubungan antara prinsipal dan agen itu tetap seimbang dan akuntabel. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.